Shalom, Tuhan Yesus sudah menjadi firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Mei 2025, yang saya dalam firman Tuhan di Kidung Agung 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusup pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat yang ke-14, cepat kekasihku berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman berempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Di Rabu tanggal 28 Mei 2025, ya. Jadi besok hari Kamis tanggal 29 Mei 2025, jangan lupa kita datang ke gereja hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, naik ke surga, beribadat di tempat kita masing-masing, mumpung masih ada kesempatan hidup di muka bumi ini, ya. Jadi jangan lupa Bapak Saudara kehadiran. Kembali lagi kepada firman Tuhan Kidung Agung 8 ayat yang pertama. Oh seandainya engkau saudaraku laki-laki menyusup pada buah dada ibuku, ya. Jadi kita dilahirkan dari seorang ibu. 9 bulan kita di dalam rahimnya, ya. Tentu itu karena kasih karunia Tuhan. Maka itu kita dilahirkan hidup sampai sekarang. Itu pun campur tangan Tuhan. Pada buah dada ibuku akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Jadi kasih sayang ibu itu luar biasa. Apalagi anak-anaknya sedang sekolah, mungkin merantau. Jadi perhatikan, ya, anak-anaknya sekolah dikasih uang jajan, ya. Kalau merantau didoakan, ya, berkat melimpah, ya Bapak Saudara. Jadi kita harus ikuti contoh Alkitab. Ayat yang 6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Ya, jadi cinta itu kuat seperti maut. Dapat jodoh dari Tuhan itu kuat itu. Beda dengan dapat dari dunia, ya, atau dari roh-roh jahat, roh setan. Itu sifat sementara, mudah cerai, ya. Ya, tapi kalau dapat jodoh dari Tuhan itu adalah cinta, ya, di meterai. Ya. Pada lenganmu karena cinta kuat seperti maut. Gigi-giginya gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi itu artinya jodoh dari Tuhan. Minta pada Tuhan, ya, pasti Tuhan kasih, ya, karena kita adalah anak Tuhan. Kalau kita minta sama setan, ya rugi kita, malah kita dibohongi. Minta langsung kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus di surga. Ayat 11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon, diserahkan kebun anggur itu kepada para penjaga. Jadi Salomo mempunyai kebun anggur, ya. Ini luar biasa, kaya Salomo. Kepada para penjaga masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasil. Jadi banyak orang-orang bekerja di kebun anggur Salomo, ya. Tuhan memberkati dia kaya, ya. Jadi kalau kita bekerja, ya, itu berkat Tuhan, dapat hasil, beri yang terbaik untuk Tuhan, ya. Ya, sesama, ya, kita harus memperhatikan, ya. Pengemis datang kita kasih duit, ya. Nanti Tuhan balas kita berlimpah-limpah. Ayat 12, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku, bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya, ya. Jadi 200, ya, orang menjaga hasil, 200 orang. Itu manusia yang banyak itu, ya. Makanya Salomo itu kaya. Tuhan kasih hikmat dan pengertian, tapi Tuhan juga kasih kekayaan yang berlimpah di antara raja-raja pada zaman itu. Makanya istrinya banyak, ayahnya jatuh karena istrinya bersinah-sinah sama, ya. Jadi jatuhlah Salomo karena terpengaruh, ya. Ratusan punya istri itu, belum guling-guling itu. Ayat yang ke-13, saya penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, dengarkanlah itu kepadaku, ya. Jadi penghuni kebun ada yang menjaga kebunnya,
keluarga dari Salomo, ya, itu penghuni semua itu. Ya. Tapi penghuni kita di surga itu Tuhan Yesus Kristus. Sedang nanti kita ke sana. Makanya kita hidup di dunia hanya bersama sebentar. Hidup kekekalan kita di surga. Ya, ayat 13, hai penghuni kebun, teman-teman, memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Ya, jadi sekali lagi penghuni kita di surga. Kerjaan. Ya, kita di dunia hanya hidup sebentar. Ya. Pada akhirnya juga kita dipanggil Tuhan pulang. Ayat 15, cepat kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanam rempah-rempah. Ya, jadi hidup harus diberkati Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Rabu tanggal 28 Mei 2025 di Kidung Agung 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusup pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat 14, cepat kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.